Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Sumba Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Pemerintah dan Kesejahteraan. Kemudian Bapak Bupati Kabupaten Sumba Timur diwakili oleh pejabat Sekda. Kemudian yang saya hormati juga Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah NTT Bapak Alex. Kemudian yang kami hormati pimpinan OPD Provinsi Daerah yang hadir pada saat ini. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Rumah Budaya Sumba Bapak Pater Robert. Dan yang saya hormati juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh desa yang telah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Gubernur dan Pak Bupati karena hari ini mulai tadi pagi hingga siang ini saya diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana masyarakat Sumba Barat Daya dan saya ini di seluruh daratan Sumba itu bersinergi untuk membangun ketahanan pangan di daratan Sumba. Dan mengawali sambutan saya, mengawali laporan kami, saya pikir kita perlu membuat suasana yang hangat ini menjadi semakin hangat dengan sebuah pantun yang telah disiapkan oleh teman-teman. Dari pantai Waikuri bawa batang sentiki. Cakepnya kurang semangat. Buat isi akuarium di kelompok Tani Sumba. TPID Sepulo Sumba terus bersinergi. Inflasi rendah, rakyat Sumba sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat berkumpul dan melaksanakan acara high level meeting tim pengendalian inflasi daerah bersama Pulau Sumba. Kegiatan ini merupakan satu tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama seluruh stakeholder, seluruh tokoh masyarakat, seluruh tokoh adat, tokoh agama dalam rangka pengendalian laju inflasi sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa kinerja perekonomian Nusa Tenggara Timur pada triwulan 2 tercatat mengalami pertumbuhan meningkat sebesar 3,01% year on year. Namun demikian, peningkatan ini masih lebih rendah dari peningkatan nasional yang tercatat sebesar 5,44%. Dan bila kita bandingkan dengan pertumbuhan di seluruh provinsi Indonesia, maka tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan 2 2022 berada pada peringkat ke-33 dari 34 provinsi di Indonesia. Sementara itu, tekanan inflasi Provinsi NTT pada bulan September 2022 itu tercatat sebesar 6,97%. Dan ini juga lebih tinggi dari inflasi secara nasional yang tercatat sebesar 5,95%. Dan ini juga merupakan provinsi ke-9 tertinggi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau kita melihat dari struktur perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat ini masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, yaitu tercatat sebesar 30,3%. Namun demikian, tingkat pertumbuhan lapangan usaha pertanian ini
masih belum optimal dan masih ada ruang untuk kita tingkatkan bersama. Hal ini terlihat dari yang pertama, tingkat produktivitas jagung Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 2,65 ton per hektar. Sedangkan produktivitas nasional sebesar 5,55 hektar per ton. 5,5 ton per hektar. Ya, jadi Bapak Ibu nggak ngantuk berarti pagi siang hari ini. Terima kasih. Dan indikator yang kedua, nilai tukar petani, yaitu antara penerimaan petani dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh petani, ternyata masih di bawah 100%, yaitu sebesar 94,71%. Artinya tingkat penerimaan petani Nusa Tenggara Timur itu masih lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pengeluaran yang dikeluarkan oleh para petani. Ada beberapa hal, ada 3 faktor utama mengapa produktivitas dan pertanian di NTT dan juga nilai tukar petani itu masih belum optimal. Yang pertama berdasarkan catatan kami, yaitu berdasarkan tenaga kerja BPS pada bulan Mei 2022 menunjukkan bahwa 1,44 juta tenaga kerja di Provinsi NTT atau sebesar 51,04% memiliki pendidikan SD ke bawah. Dan terdapat sebesar 732.000 orang yang termasuk di dalam kategori pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar. Faktor yang kedua yang kami catat adalah alokasi pupuk bersubsidi Provinsi NTT secara keseluruhan pada tahun 2022 dianggarkan sebesar 55.000 ton atau turun sebesar 6,8% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan di sisi lain harga pupuk non subsidi seperti NPK naik menjadi Rp13.000 per kilogram atau meningkat sebesar 62,5% dari tahun sebelumnya. Yang ketiga yang menjadi catatan kami mengapa pertanian NTT belum bertumbuh secara optimal adalah pemberian kredit saat ini masih didominasi pada sektor perdagangan, yaitu sebesar 56%. Sedangkan sektor pertanian masih tercatat sebesar 9% atau 1,7 triliun rupiah. Di sisi lain, tingkat investasi NTT untuk sektor pertanian tercatat sebesar 13% untuk penanaman modal asing dan 16% untuk penanaman modal dalam negeri. Sedangkan investasi sektor non pertanian itu mencatatkan kontribusi sebesar 28% di sektor pertambangan dan 20% di sektor energi untuk penanaman modal asing. Selain itu, untuk penanaman modal dalam negeri masih didominasi oleh sektor industri makanan sebesar 27% dan energi sebesar 26%. Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah tantangan secara internal di Provinsi NTT dan juga secara keseluruhan di negara Indonesia, ada 3 hal yang menjadi tantangan dari faktor eksternal atau yang berasal dari luar negara kita yang ikut mendorong terjadinya tekanan inflasi. Yang pertama adalah perubahan iklim, di mana berdasarkan Badan Meteorologi Dunia itu menginformasikan terdapat fenomena gelombang panas yang berkepanjangan
yang akan melanda sejumlah negara termasuk negara-negara produsen pangan. Sementara itu, BMKG Indonesia juga telah merilis informasi bahwa akan terjadi peralihan musim yang mengakibatkan cuaca ekstrim seperti curah hujan yang tinggi, angin kencang, dan gelombang laut yang tinggi. Tekanan inflasi yang kedua adalah mengenai konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Berdasarkan penilaian dari Badan Keuangan Dunia, itu menginformasikan bahwa konflik politik peperangan Rusia dan Ukraina akan memberikan dampak kepada disrupsi pasokan yang akan mendorong peningkatan harga energi dan harga pangan seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga, dan ini juga menjadi yang sangat penting perlu kita perhatikan, adalah adanya kebijakan proteksionisme, di mana berdasarkan Forum Ekonomi Dunia itu menyatakan bahwa sejumlah negara telah dan akan terus bertambah di dalam penerapan kebijakan proteksionisme terhadap hasil pangan, sehingga hal ini akan berdampak kepada ketersediaan pasokan pangan dan tentunya akan berdampak kepada kenaikan harga-harga pangan di dunia. Ketiga faktor tersebut di atas saat ini telah dan akan selalu memberikan dampak pada tekanan inflasi di Indonesia, di mana secara nasional seperti yang saya sampaikan di awal tercatat meningkat sebesar 5,95% year on year pada bulan September 2022 dan inflasi Provinsi NTT mencapai sebesar 6,97%. Oleh karena itu, sebagai respon kebijakan nasional terhadap kondisi seperti ini, telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa kita semua bersatu padu bersama-sama untuk meningkatkan ketahanan pangan di dalam rangka menjaga pasokan pangan dan stabilitas harga dengan 3 cara. Yang pertama adalah memperkuat komoditas strategis di daerah. Yang kedua, melakukan manajemen pengelolaan stok bahan pangan, antara lain melalui off-taker. Dan yang ketiga adalah memperluas kerjasama antar daerah di dalam antar provinsi maupun di dalam provinsi untuk mengurangi terjadinya disparitas harga dan harga antar wilayah. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang berbahagia pada siang hari ini, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, izinkan kami menyampaikan beberapa rekomendasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya sektor pertanian di Provinsi NTT. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan penguatan sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan atau memperbanyak penyuluh-penyuluh pertanian untuk memberikan pendampingan, meningkatkan keterampilan kepada kelompok-kelompok tani. Yang kedua, memberikan pelatihan secara berkelanjutan kepada penyuluh-penyuluh pertanian untuk meningkatkan keterampilan di dalam melakukan pengolahan pertanian. Yang ketiga, kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, dengan universitas dalam rangka untuk melakukan update teknologi terkait dengan peningkatan produktivitas pangan. Selanjutnya, upaya yang harus kita lakukan adalah melakukan peningkatan produktivitas pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama seperti yang kita lihat saat ini, bersama-sama melakukan perluasan lahan pertanian khususnya pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Yang kedua, memberikan bantuan alat mesin pertanian maupun sarana produksi pertanian
termasuk penyediaan pupuk bersubsidi. Yang ketiga, melakukan integrasi program tanam jagung panen sapi dengan ekosistem peternakan. Keempat, mendorong investasi dan pembiayaan di sektor pertanian serta optimalisasi anggaran Pemda dalam rangka mendorong produktivitas pangan dan pengendalian harga. Selanjutnya, rekomendasi kami yang ketiga adalah melakukan pengembangan manajemen pengelolaan stok, antara lain melalui perluasan kerjasama antar daerah untuk pengendalian harga dan pemenuhan kebutuhan pangan. Yang kedua adalah hilirisasi komoditas strategis pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk dan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja berdasarkan komunitas-komunitas ibu-ibu PKK, rumah tangga, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah digitalisasi monitoring potensi produksi. Antara lain, hal ini sudah diinisiasi oleh Bank Pembangunan Daerah NTT dengan melonsing aplikasi Bepung Petani sebagai sarana untuk melakukan pemetaan persediaan pangan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka mengimplementasikan beberapa rekomendasi tersebut, dapat kami laporkan bahwa Bank Indonesia Provinsi NTT bersama dengan pemerintah daerah selalu mengupayakan sinergi dan kolaborasi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian harga. Antara lain yang kita lakukan saat ini, yang telah kita lakukan juga dan implementasikan dan kita lihat pada siang hari ini, gerakan Urban Farming Merdeka 77, yaitu penyerahan sebanyak 40.000 bibit cabai kepada kelompok masyarakat di Pulau Sumba yang bertujuan agar sebagian kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi serta menjaga keseimbangan supply dan demand yang akan berdampak pada penurunan harga pasar serta berkurangnya tekanan inflasi. Yang kedua yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah memberikan bantuan sarana produksi pertanian, yaitu melalui program sosial Bank Indonesia. Bank Indonesia telah dan akan membantu penyediaan sumur bor, jaringan pipanisasi, kultivator, hingga perangkat digital farming. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi petani. Dan yang ketiga yang akan kami lakukan adalah perluasan kerjasama antar daerah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan serta memastikan ketersediaan pasar bagi hasil produksi pertanian NTT. Diharapkan pasokan akan tetap terjaga dan harga komoditas di pasar juga bisa kita kendalikan. Bapak Gubernur yang